Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emra Pesiru Syahara dari Prodi Perpajakan dengan NIM channel D024018. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi saya, yaitu menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Latar belakang, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Indonesia menerapkan self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri pajak yang terutang. Salah satu mekanisme dalam sistem tersebut adalah angsuran PPh pasal 25, yaitu pembayaran pajak yang dilakukan setiap bulan berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya. Sistem ini bertujuan agar wajib pajak dapat menanggung pembayaran pajak dalam jumlah besar sekaligus pada akhir tahun. Selain itu, pembayaran angsuran pajak juga berkaitan dengan akuntansi karena harus dicatat dengan benar dalam pembukuan perusahaan. Pencatatan tersebut penting agar laporan keuangan akurat dan angsuran pajak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir tahun. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perhitungan dan pencatatan angsuran pajak sangat penting bagi wajib pajak. Pengertian, angsuran pajak atau PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak secara berkala setiap bulan dalam tahun berjalan. Berdasarkan jumlah pajak yang terutang pada tahun pajak sebelumnya, tujuan sistem ini adalah agar wajib pajak tidak menanggung beban pembayaran pajak sekaligus pada akhir tahun, serta membantu pemerintah memperoleh penerimaan pajak yang lebih stabil. Menurut Mardiosma tahun 2019, PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak saat menghitung pajak terutang pada akhir tahun. Sementara itu, Siti Resmi tahun 2020 menyatakan bahwa angsuran pajak adalah pembayaran pajak di muka yang membantu wajib pajak mengatur kewajiban perpajakannya secara lebih teratur. Tata cara perhitungan angsuran pajak bulanan. Angsuran PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk mengurangi beban pembayaran pajak di akhir tahun serta menjaga stabilitas penerimaan negara. Dasar perhitungannya berasal dari PPh terutang pada SPT tahunan tahun sebelumnya, yang terlebih dahulu dikurangi kredit pajak seperti PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, serta pasal 24. Rumus perhitungan, angsuran PPh pasal 25 sama dengan PPh terutang tahun sebelumnya dikurang kredit pajak dibagi 12. Contohnya, PPh terutang 120 juta, kredit pajak 24 juta, PPh yang harus dibayar sendiri 120 juta, dikurang 24 juta sama dengan 96 juta. Angsuran per bulan 96 juta dibagi 12 bulan, yaitu 8 juta. Untuk wajib pajak orang pribadi, perhitungannya sama. Namun, untuk penghasilan terlebih dahulu dikurangi PTKP sebelum menentukan pajak terutang. Waktu pembayaran angsuran PPh pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir melalui sistem kode billing Direktorat Jenderal Pajak. Mekanisme pencatatan akuntansi angsuran pajak bulanan. Pembayaran angsuran PPh pasal 25 harus dicatat dalam pembukuan perusahaan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan secara akurat. Dalam akuntansi, pembayaran angsuran pajak tidak langsung diakui sebagai beban, tetapi dicatat sebagai pajak dibayar di muka karena akan diperhitungkan dengan pajak terutang pada akhir tahun. 1. Konsep pajak dibayar di muka. Pembayaran pajak sebelum kewajiban pajak final ditentukan dikategorikan sebagai aset lancar karena akan menjadi pengurang pajak terutang pada akhir tahun. 2. Jurnal saat pembayaran angsuran ketika perusahaan membayar angsuran pajak. Jurnalnya adalah debit, pajak dibayar di muka atau PPh pasal 25, kredit, kas atau bank. Contoh, jika angsuran pajak 8 juta per bulan, maka dicatat debit dibayar di muka 8 juta, kredit atau kas bank 8 juta. 3. Pencatatan dalam laporan keuangan. Akun pajak dibayar di muka dicatat pada aset lancar dalam neraca. Jika perusahaan membayar 8 juta per bulan selama setahun, maka totalnya menjadi 96 juta sebagai kredit pajak. 4. Pencatatan akhir tahun. Pada akhir tahun, angsuran PPh 25 diperhitungkan dengan pajak terutang. Jika pajak terutang lebih besar, maka timbul utang pajak atau PPh 29. Jika angsuran lebih besar, terjadi lebih bayar pajak yang dapat direstitusi atau dikompensasikan. Contoh jurnal akhir tahun. Debit beban pajak penghasilan 100 juta, kredit pajak dibayar di muka 80 juta, kredit utang pajak atau PPh 29 20 juta. 5. Pentingnya pencatatan yang tepat. Pencatatan angsuran pajak yang benar membantu penghasilan laporan keuangan yang akurat, memudahkan perhitungan pajak akhir tahun, serta mendukung pengendalian internal dan pemeriksaan pajak. Perlakuan akuntansi angsuran pajak pada akhir tahun buku. Pada akhir tahun buku, perusahaan menghitung pajak penghasilan yang sebenarnya terutang melalui penyusunan SPT tahunan.
Angsuran PPh pasal 25 yang telah dibayar selama tahun berjalan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap pajak terutang. Jika pajak terutang lebih besar dari angsuran yang telah dibayar, maka timbul kekurangan pajak atau PPh pasal 29 yang harus dilunasi. Jika angsuran lebih besar dari pajak terutang, maka terjadi lebih bayar pajak yang dapat direstitusi atau dikompensasikan ke tahun berikutnya. Perlakuan akuntansi angsuran pajak pada akhir tahun buku. Contoh, pajak terutang 100 juta, angsuran PPh 25 80 juta, kekurangan pajak 20 juta. Jurnal, debit beban pajak penghasilan 100 juta, kredit pajak dibayar di muka 80 juta, kredit utang pajak atau PPh 29 20 juta. Menurut Siti Resmi tahun 2020, pencatatan angsuran pajak yang tepat penting karena memengaruhi penyajian laporan keuangan dan pelaporan kewajiban pajak kepada otoritas pajak. Kesimpulan, PPh pasal 25 merupakan sistem angsuran pajak yang memungkinkan wajib pajak membayar pajak secara bertahap setiap bulan, sehingga tidak menanggung beban besar pada akhir tahun pajak. Perhitungan angsuran biasanya didasarkan pada pajak penghasilan terutang tahun sebelumnya, yang telah dikurangi kredit pajak. Kemudian dibagi 12 bulan untuk menentukan jumlah angsuran bulanan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dalam akuntansi, pembayaran angsuran dicatat sebagai pajak dibayar di muka karena akan menjadi kredit pajak saat menghitung pajak terutang pada akhir tahun. Pada akhir tahun buku, perusahaan akan menghitung pajak sebenarnya dan memperhitungkan angsuran yang telah dibayar sepanjang tahun. Dengan memahami perhitungan dan pencatatan angsuran pajak, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar serta menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.